Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pencegahan dari karies gigi. Pencegahan dalam bidang kedokteran gigi adalah bagian dari ilmu kedokteran gigi yang mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya atau keparahan atau kekambuhan dari penyakit untuk menjaga kesehatan mulut, yang diharapkan agar manusia sampai akhir hayatnya tetap mempunyai semua elemen gigi gergi yang utuh dan alami. Ya, bagaimana hal itu dapat dicapai? Bagaimana usaha-usaha pencegahan tersebut? Ya, dengan cara preventive dentistry dan dengan cara artinya dengan mencegah terjadinya karies maupun jaringan periodontal. Ya, perawatan pencegahan dalam bidang kedokteran gigi ini akan mempunyai suatu kedepannya itu lebih baik. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Pada gambar ini didapatkan gigi yang baik, putih, bersih, ya, sehingga dapat senyum dengan baik. Nah, bagaimana supaya kita dapat mempunyai gigi seperti ini? Tentunya harus dilakukan perawatan sehari-hari dengan membersihkan gigi atau sikat gigi yang benar dan baik. Ya, contohnya adalah kita melakukan pewarnaan, ya, menggunakan disclosing agent pada gigi-gigi kita. Kemudian dari situ maka akan tahu bagian mana yang banyak plaknya. Nah, kemudian kita lakukan pembersihan dengan cara menyikat gigi. Nah, sikat gigi ini harus dilakukan dengan benar supaya tidak terjadi penumpukan plak yang akan mengakibatkan terjadinya karies. Pada gambar di bawah ini adalah adanya suatu lesi pada fisur gigi molar ini, ya. Nah, kalau ini tidak mempunyai kedalaman yang dalam, yang artinya hanya superficial dan bisa dihilangkan dengan enameloplasti, maka hanya diperlukan perawatan dengan pisur silen. Nah, ini adalah perawatan preventif apa saja sih yang harus dilakukan, ya, agar gigi dan gingiva tetap sehat, yaitu dengan cara check up teratur dan kunjungan berkala pada dokter gigi, sehingga nanti bisa dibuat suatu restorasi gigi yang minimal invasif. Jadi datang ke dokter gigi sehingga kita tahu keadaan giginya, ya. Apabila ada karang gigi, maka dilakukan pembersihan karang gigi. Apabila terjadi ada lubang yang masih belum dalam, maka bisa direstorasi, ya. Kemudian apabila ada bercak putih seperti ini, juga segera bisa diobatin atau dirawat, ya, menggunakan suatu bahan, ya, yang dapat membuat terjadinya remineralisasi kembali, sehingga giginya akan menjadi gigi yang sehat.
Nah, pencegahan dari karies. Ada 4 prinsip utama, yaitu kebersihan mulut, makanan sehat, pemberian fluor. Perawatan pemberian fluor ini kemudian bisa perawatan visur silen dan edukasi tentang kesehatan gigi. Pencegahan karies gigi yaitu bagaimana apabila ada lesi yang dini bisa terjadi remineralisasi pada enamelnya. Ya, misalkan apabila memang mulut kering, bisa dengan permen karet sugar free ini. Kemudian jangan memakan atau permen yang tidak mengandung xylitol. Jadi permen mengandung sukrosa itu akan lebih mempercepat terjadinya karies gigi. Kemudian adanya vitamin D, sikat gigi dengan pasta berfluoride. Terus kemudian hentikan konsumsi makanan dan minuman yang manis. Ya, tujuan pencegahan karies gigi adalah 1. Membatasi metabolisme dan pertumbuhan bakteri yang patogen. 2. Membatasi aktivitas karies. 3. Deteksi dini dari lesi karies yang baru. 4. Identifikasi pasien yang mempunyai resiko karies yang tinggi. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu adanya lubang gigi, ya, atau kavitas pada gigi, adanya resesi gingiva dan kehilangan gigi. Hal ini dapat dihindari dengan perawatan yang tepat. Ya, perawatan gigi yang rutin ada 2 tahap dasar untuk perawatan ini, yaitu sikat gigi 2 kali sehari dan flossing. Kemudian setiap 6 bulan, jadi 6 bulan sekali melakukan kontrol atau cek ke dokter gigi. Metode pencegahannya ini dengan sikat gigi yaitu menggunakan pasta gigi berfluor. Ya, sikat gigi, kemudian juga menggunakan obat kumur. Pencegahan karies gigi yaitu mengurangi makanan yang mengandung gula, biasakan makan makanan yang sehat, sikat gigi 2 kali sehari, sesudah sarapan dan malam mau tidur. Kemudian metode sikat giginya harus tepat, dilakukan flossing, ya, obat kumur bila perlu, dan mengunjungi dokter gigi secara berkala. Ya, jadi ini pemakaian dental floss agar adanya plak pada bagian proksimal ini bisa hilang, ya, bersih. Kemudian sikat lidah, kemudian sikat gigi ya dengan metode yang benar. Hindari merokok. Perawatan pencegahan yang lain yaitu dengan menggunakan visur silen, ya, dengan menggunakan kasein fosfopeptida amorf kalsium fosfat CPP ACP. Ini untuk merangsang remineralisasi. Kemudian obat kumur dan perawatan dengan fluor. Nah, apabila diperlukan bisa menggunakan pemeriksaan penunjang membantu diagnosa dengan X-ray foto. Ya, kita bisa melihat luasnya karies. 3 tingkat dalam kedokteran gigi pencegahan, yaitu pencegahan primer dengan menggunakan gel topikal fluoride mencegah karies. 2. Pencegahan sekunder dengan restorasi gigi. 3. Pencegahan tersier menggunakan gigi tiruan.
Pencegahan primer, yaitu suatu pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit, di mana adalah memelihara kesehatan individu dan populasi di masyarakat dan meminimalisasi risiko terjadinya suatu penyakit. Contoh dari pencegahan primer adalah fluoridasi air minum, anjuran diet, dan kontrol plak untuk mencegah karies. Kemudian pemeriksaan gigi rutin, pemberian CPP ACP, fissure sealant, dan melakukan diagnostik radiografi. Ya, ini adalah salah satu contoh pencegahan primer. Ya, kasus-kasus seperti ini hanya perlu dilakukan topical aplikasi ataupun fissure sealant. Nah, fissure sealant ya, salah satu perawatan pencegahan, yaitu perawatan pencegahan dengan meletakkan bahan pada pit dan fissure gigi yang bertujuan untuk mencegah proses karies. Bahan fissure sealant berpenetrasi dan menutup semua celah pit dan fissure pada permukaan okusal. Ya, sehingga kariesnya ini akan balance, jadi remineralisasi dan demineralisasi bisa silih berganti, tetapi tidak menyebabkan terjadinya karies. Ya, ini salah satu contoh kasus mana saja yang bisa dilakukan fissure sealant. Nah, seperti ini maka langsung dilakukan perawatan dengan resin komposit. Tentu saja peletaan atau aplikasi dari fissure sealant itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana cara aplikasi yang benar agar bisa bertahan di dalam mulut. Peran sealant dalam pencegahan karies, ya, mengkombinasikan perawatan dengan KIE, kemudian harus oral hygiene-nya harus baik, kemudian bisa juga penggunaan fluor. Ya, dalam pencegahan gigi ini adalah suatu hal yang penting. Ya, ini adalah contoh adalah diagnostik radiografi. Jadi di sini sepertinya ini dilakukan foto bite wing mungkin ya, tidak kelihatan akarnya, untuk melihat daerah mana yang terkena karies. Ya, sepertinya di sini ada terkena karies ini. Pencegahan sekunder, yaitu mencegah, membatasi perkembangan dan dampak penyakit sedini mungkin. Contohnya adalah penumpatan dengan atraumatic restoration, ya, dengan menggunakan GIC plus ionomir semen. Kemudian juga preventif restoratif untuk mengatasi karies awal. Dan jangan lupa pembersihan karang gigi agar tidak berlanjut menjadi penyakit periodontal. Pencegahan tersier, yaitu suatu pencegahan dengan upaya untuk membatasi perkembangan kerusakan jaringan atau ketidakmampuan setelah suatu penyakit menyebabkan terjadinya suatu keterbatasan fungsi. Ya, pada tahap ini proses penyakit memang telah meluas, jadi fungsinya pasti akan terganggu. Contoh pencegahan tersier yaitu pulp capping, restorasi gigi dengan karies yang dalam untuk mencegah agar karies tidak meluas. Nah, apabila menyangkut periodontal, terjadi periodontitis dapat ditangani dengan bermacam-macam intervensi
dan prosedur bedah. Ya, ini adalah contoh karies yang ternyata di depannya kecil tetapi masuk ke dalam lebar. Ya, semuanya ini. Ini pencegahan tersier karena harus rehabilitasi ya, terlalu dalam. Overhanging ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Kalau S1 sama seperti melakukan perawatan dengan resin komposit ya, yang packable. Ya, ini adalah contoh pencegahan tersier. Pada karies yang luas seperti ini, maka kita harus juga dalam suatu preparasi tidak saja mempertimbangkan bahan yang dipakai itu adalah bahan adhesif sehingga bisa masuk dan menutup kavitas ini, tetapi resistensi dan retensi harus juga diperhatikan. Nah, kalau memang bisa menggunakan bahan restorasi adhesif, maka memang pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik, tetapi nanti beberapa saat kemudian bisa patah oleh karena resisten foamnya kurang dan juga adanya retention foamnya juga kurang. Jadi ini macam-macam pencegahan di dalam kedokteran gigi mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih. Semoga semua ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.